Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dulurku. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu membahas sisi tersembunyi dari kehidupan, dari sudut spiritual Jawa, weton, dan kekuatan-kekuatan gaib yang kadang tak kita sadari. Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pernah gak sih kamu merasa hidupmu mendadak hancur? Rejeki seret, hubungan retak, teman menjauh, tapi gak tahu penyebabnya? Hati-hati. Bisa jadi, ada orang yang secara diam-diam sedang menjatuhkanmu, tanpa kamu sadari. Dan lebih mengejutkannya lagi, bukan dengan sihir atau guna-guna, tapi dengan energi batin mereka. Mereka adalah orang-orang yang terlahir di weton tertentu, yang punya kemampuan menjatuhkan mental, mempengaruhi keberuntungan orang lain, bahkan membuatmu terlihat buruk, tanpa perlu mereka bersuara. Siapa saja mereka? Apakah kamu salah satunya? Atau justru kamu sedang dikelilingi mereka? Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu. Karena siapa tahu, ada orang di sekitarmu yang sedang jadi korban diam-diam. Tulis juga sholawat di kolom komentar. Karena setiap sholawat adalah doa perlindungan bagi kita semua. Dalam ajaran kejawen dan primbon Jawa, setiap weton membawa karakter, aura, dan kekuatan yang berbeda. Ada yang punya aura penyembuh, ada yang punya aura penarik rezeki, dan ada juga yang punya aura penekan, aura yang secara alami bisa membuat orang di sekitarnya merasa rendah, kalah, bahkan jatuh, tanpa perlu dia bertindak apa-apa. Tapi ingat, bukan berarti mereka jahat. Kekuatan ini seringkali muncul tanpa sadar. Bahkan orang yang memilikinya mungkin tidak tahu bahwa keberadaannya bisa membawa efek menjatuhkan bagi orang-orang yang tidak seimbang secara spiritual. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas 4 weton paling berbahaya secara diam-diam. Mereka tak menyerang dengan suara, tapi dengan aura dan pancaran batin. 1 Sabtu Wage Lur, si pendiam yang penuh aura penghancur diam-diam. Jangan tertipu dengan sikap kalem dan senyuman tenang dari seseorang yang lahir di weton Sabtu Wage. Di balik ketenangan itu, tersimpan energi yang sangat besar, dan jika tidak diseimbangkan, bisa berubah menjadi aura penghancur. Bukan penghancur dalam arti fisik, tapi penghancur batin dan keberuntungan orang lain, tanpa perlu sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Sabtu memiliki Neptus 9 dan Wage 4, totalnya 13, angka yang dalam primbon sering dianggap ganjil sakral. Mereka yang lahir di bawah angka ini dikenal punya aura spiritual berat, penuh misteri, dan menyimpan kekuatan tak kasat mata. Dan Sabtu Wage adalah salah satu kombinasi weton yang paling berat, jika dilihat dari sisi batin dan spiritualitas. Orang-orang Sabtu Wage cenderung diam, pengamat, dan tak mudah mempercayai siapapun. Mereka tidak suka pamer, tidak suka debat, dan lebih memilih diam saat tidak sepaham. Tapi justru karena itulah, aura mereka sering membuat orang di sekitarnya merasa tertekan tanpa sebab. Coba kamu ingat-ingat, pernah gak kamu bekerja bareng atau sekamar dengan orang yang diam saja, tapi entah kenapa bikin kamu gak betah? Rasanya kayak ada awan gelap yang melayang di atas kepala. Itulah efek batin dari Sabtu Wage. Yang lebih mengejutkan, efek penghancur dari Sabtu Wage ini tidak datang dari niat jahat. Mereka tidak menginginkan kehancuranmu. Tapi ketika mereka merasa dikhianati, disakiti, atau diperlakukan tidak adil, energi kecewa mereka bisa menjadi seperti badai spiritual yang menghantam orang yang menyakitinya, tanpa perlu mereka bicara atau mengutuk. Energi tersebut berjalan sendiri. Alam semesta seolah merespons ketidakadilan yang mereka terima, dan membalasnya. Contoh nyata dari kasus ini cukup banyak di masyarakat Jawa. Ada kisah seorang atasan yang memperlakukan bawahannya, yang ternyata Sabtu Wage, dengan kasar dan sewenang-wenang. Tak lama, karir si atasan runtuh, bukan karena dilawan, tapi karena semua rekan menjauh, reputasi hancur, bahkan jatuh sakit misterius. Ketika ditelusuri, si Sabtu Wage tidak melakukan apa-apa, hanya diam dan berkata, "Saya cuma pasrah." Itulah kekuatan tersembunyi dari mereka. Doa pasrah mereka jauh lebih dalam daripada teriakan kemarahan. Dan sekali mereka kecewa, sulit bagi siapapun untuk mengembalikan keseimbangan spiritualnya kecuali lewat permintaan maaf yang benar-benar tulus. Dalam hubungan percintaan, Sabtu Wage juga sangat dalam mencintai,
tapi sangat tertutup. Mereka menyimpan rasa, menyembunyikan luka, dan seringkali memaafkan dalam diam. Tapi jika dikhianati, mereka tidak akan balas dendam secara langsung. Mereka akan pergi diam-diam, dan meninggalkan jejak batin yang sulit dibersihkan. Mantan-mantan Sabtu Wage sering mengaku susah move on. Bukan karena kenangan manis, tapi karena energi aneh yang masih terasa. Seolah ada beban batin yang belum selesai, walau mereka sudah tak bersama. Dan menariknya lagi, Sabtu Wage juga sering membuat orang lain terpuruk secara tidak langsung. Mereka mungkin datang sebagai teman yang pendiam. Tapi jika kamu terlalu dekat dengan mereka dalam kondisi batin yang tidak stabil, kamu bisa terseret oleh aura berat mereka. Tiba-tiba jadi gampang marah, rejeki seret, pikiran kalut, dan mimpi buruk berulang. Tapi bukan berarti mereka pembawa sial. Tidak. Justru Sabtu Wage bisa menjadi pelindung luar biasa jika energi mereka diarahkan dengan benar. Ketika mereka tenang, damai, dan dekat dengan spiritualitas, mereka bisa menjadi penyejuk, penyembuh, bahkan peredam energi negatif di sekelilingnya. Kuncinya adalah, jangan pernah menyakiti hati Sabtu Wage. Karena mereka tidak melawan dengan kata-kata, tidak membalas dengan tindakan. Tapi semesta akan bertindak atas nama mereka. Dan kamu akan sulit menemukan jalan keluar sampai kamu benar-benar menebus luka yang kamu sebabkan. Jika kamu adalah seorang Sabtu Wage, kamu harus lebih sering grounding, menyeimbangkan energi spiritualmu dengan ketenangan, ibadah, meditasi, dan menghindari kemarahan diam-diam. Karena kekuatanmu terlalu besar untuk dibiarkan liar. Dan jika kamu punya teman, sahabat, atau pasangan Sabtu Wage, hormatilah mereka. Jangan diamkan mereka terlalu lama. Jangan abaikan perasaannya. Karena dia mereka bisa menjatuhkanmu tanpa kamu sadari. 2 Selasa Kliwon Lur, si tatapan tajam penuh energi tekanan. Jika kamu pernah berhadapan dengan seseorang yang lahir pada weton Selasa Kliwon, kamu pasti merasakan satu hal yang sulit dijelaskan. Tekanan mental yang muncul tanpa sebab. Mungkin kamu tidak disakiti secara fisik, tidak dimaki secara verbal, tapi entah kenapa, kamu merasa kecil, minder, bahkan ragu dengan keputusanmu sendiri saat berada di dekat mereka. Dalam hitungan weton Jawa, Selasa memiliki Neptu 4 dan Kliwon memiliki Neptu 8, totalnya adalah 12. Angka ini dikenal sebagai angka penyusup aura. Mereka yang lahir di weton ini seringkali memiliki kemampuan alamiah untuk masuk ke dalam energi orang lain. Mereka menyerap, membaca, dan menguasai suasana tanpa harus banyak bicara. Orang Selasa Kliwon itu ibarat mata elang. Tatapan mereka tajam, menyelidik, dan membuat orang merasa sedang ditelanjangi. Tanpa berkata apa-apa, mereka bisa membuatmu merasa bersalah, meskipun kamu tidak berbuat salah. Mereka juga jarang tersenyum lebar, tapi bukan karena sombong. Mereka hanya terbiasa menganalisis, mengamati, dan merespon dengan sangat hati-hati. Aura seperti inilah yang secara tidak langsung bisa menjatuhkan orang lain tanpa mereka sadari. Coba bayangkan, kamu sedang semangat mempresentasikan ide di depan tim, lalu tiba-tiba tatapan dari si Selasa Kliwon membuatmu gugup, lupa kata-kata, bahkan mempertanyakan kualitas ide sendiri. Itu bukan sihir. Itu tekanan energi mental yang terpancar dari aura Selasa Kliwon yang kuat dan dominan. Yang menarik, mereka tidak sadar bahwa aura mereka sekuat itu. Bagi Selasa Kliwon, mereka hanya jadi diri sendiri, tegas, kritis, tidak suka basa-basi. Tapi orang lain yang tidak punya fondasi batin yang kuat bisa merasa terintimidasi hanya dengan berada dalam ruangan yang sama. Di lingkungan kerja, Selasa Kliwon seringkali jadi bayangan pemimpin. Mereka bukan bos, tapi semua orang mendengarkan mereka. Kenapa? Karena omongan mereka to the point, logis, dan penuh keyakinan. Mereka jarang memberi saran, tapi sekali bicara, orang akan diam dan berpikir dalam. Dan jika mereka mengkritik hati-hati, bisa bikin kamu overthinking seminggu penuh. Dalam hubungan pribadi pun mereka kadang membuat pasangannya merasa inferior. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka tahu banyak hal, punya argumen kuat, dan gak gampang terpengaruh drama emosional. Pasangan yang tidak cukup matang akan merasa lelah, merasa selalu disalahkan, merasa kurang cukup, dan akhirnya menjauh, bukan karena tidak cinta, tapi karena tidak kuat dengan energi mental Selasa Kliwon. Secara spiritual,
Mereka ini termasuk weton yang sensitif secara batin. Mereka bisa membaca gelombang niat seseorang, bahkan sebelum orang itu menunjukkan sikap nyata. Pernah ada cerita, seseorang dengan weton Selasa Kliwon bisa tahu siapa yang iri padanya di lingkungan kerja, hanya dari mimpi yang datang berulang. Dan benar saja, beberapa minggu kemudian, orang yang dimimpikan itu benar-benar menusuk dari belakang. Tapi perlu digarisbawahi, tidak semua Selasa Kliwon jahat atau suka menjatuhkan. Justru kalau mereka sudah menemukan ketenangan batin, mereka bisa jadi pembimbing hebat. Kata-katanya menusuk, tapi membangun. Tatapannya menekan, tapi jujur. Mereka bisa menjadi penuntun yang menyadarkan, bukan menghancurkan. Namun tetap saja, jika kamu tidak punya kekuatan batin yang cukup, berada dekat dengan Selasa Kliwon terlalu lama bisa membuat energimu terkuras habis. Mereka seperti batu besar yang diam di tengah ruangan. Tidak bergerak, tidak bersuara, tapi semua orang harus menyesuaikan diri dengan keberadaannya. Jadi, kalau kamu berteman, bekerja, atau menjalin hubungan dengan seseorang yang lahir di weton Selasa Kliwon, saran saya sederhana, jangan coba bersaing dengan mereka secara ego. Mereka tidak butuh pengakuan, dan kamu pun tidak harus membuktikan siapa yang lebih hebat. Lebih baik, belajarlah dari cara mereka mengamati, menganalisis, dan berdiri teguh di tengah tekanan. Dan jika kamu sendiri lahir di Selasa Kliwon, ingatlah, kamu diberi karunia besar, ketajaman batin dan ketegasan aura. Tapi jangan gunakan itu untuk membuat orang lain runtuh. Gunakan itu untuk menjadi penjaga keseimbangan, orang yang mampu melihat lebih dalam, lalu membantu tanpa menyakiti. Karena seperti bayangan, kekuatanmu memang tidak selalu terlihat, tapi dampaknya bisa sangat nyata. Bahkan mampu menjatuhkan tanpa suara. 3 Kamis Pahing Lur si dingin yang membakar dari dalam. Jika ada weton yang terkenal dingin secara lahiriah, tapi membakar secara batin, maka itulah Kamis Pahing. Kombinasi antara hari Kamis, Neptu 8, dan pasaran Pahing, Neptu 9, menghasilkan total Neptu 17, angka yang tinggi dan syarat dengan makna kekuatan spiritual dan dominasi karakter. Mereka adalah pribadi yang tajam, pengamat ulung, dan sangat berbahaya jika tidak seimbang secara batin. Kenapa disebut berbahaya? Karena Kamis Pahing punya kemampuan luar biasa dalam hal mempengaruhi, bukan dengan suara keras, tapi dengan energi sunyi yang menusuk pelan-pelan. Mereka bukan tipe yang memukul atau menghardik langsung. Tapi ketika mereka kecewa, satu tatapan atau satu kalimat dingin bisa membuat seseorang mempertanyakan harga dirinya berhari-hari. Kamis Pahing juga sangat pandai menyembunyikan isi hati. Saat marah, mereka tidak teriak. Saat kecewa, mereka tidak menangis di depan orang. Mereka memilih diam, dan dalam diam itulah mereka mulai membakar suasana. Banyak orang yang merasa tidak nyaman, tertekan, bahkan menjauh. Hanya karena merasa tak sanggup bertahan dalam frekuensi emosional yang Kamis Pahing pancarkan secara halus. Bayangkan begini, kamu bekerja satu tim dengan Kamis Pahing. Kamu sudah melakukan yang terbaik, tapi ia hanya berkata, oke. Kata itu terdengar datar, bahkan sopan. Tapi setelahnya, kamu tidak bisa tidur. Kamu bertanya-tanya, ada yang salah gak ya? Apa aku gagal? Dan tanpa sadar, kepercayaan dirimu runtuh. Itulah kekuatan dingin Kamis Pahing yang membakar dari dalam. Dalam hubungan asmara, mereka sering bikin pasangan overthinking. Mereka tidak cerewet, tidak posesif, tidak mudah cemburu. Tapi saat mereka kecewa, mereka tidak bertengkar. Mereka akan diam, menjauh, dan membuat pasangannya merasa seperti sedang berjalan dalam kabut. Pasangan mereka merasa bingung, takut kehilangan, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Dan ketika akhirnya ditinggalkan, yang tersisa hanyalah kebingungan dan rasa bersalah yang tak terjelaskan. Kamis Pahing juga punya keunggulan dalam urusan logika dan strategi. Dalam lingkungan profesional, mereka terlihat sangat rapi, efisien, dan selalu tahu apa yang mereka kerjakan. Tapi ironisnya, rekan-rekannya sering merasa kecil di dekat mereka. Bukan karena Kamis Pahing menghina, tapi karena mereka terlalu sempurna. Kehadiran mereka seolah menegaskan semua kekurangan orang lain. Sisi spiritual dari Kamis Pahing juga sangat kuat. Mereka sering mendapat intuisi tajam tentang arah hidup, orang yang berbahaya,
atau situasi yang harus dihindari. Tapi yang paling menarik adalah ketika mereka marah, doa mereka bisa sangat menggetarkan. Bukan doa untuk mencelakai, tapi semacam energi kecewa yang terkirim ke semesta, dan entah bagaimana, semesta merespons. Orang yang menyakiti mereka bisa mengalami penurunan rejeki, konflik keluarga, atau bahkan gangguan batin yang tak tahu sebabnya. Namun, bukan berarti Kamis Pahing selalu negatif. Sebaliknya, jika mereka sudah damai dan batinnya selaras, mereka bisa menjadi pemimpin yang bijaksana dan sangat dihormati. Mereka bisa menjadi pelindung yang kuat, pembimbing yang penuh perhitungan, dan sahabat yang tak tergantikan. Tapi waspadalah jika kamu mencoba menjatuhkan mereka. Karena Kamis Pahing mungkin tidak akan membalas secara terang-terangan. Tapi setelah kamu merasa semuanya aman, kamu akan merasakan satu demi satu keberuntunganmu memudar. Bukan karena mereka mengutuk, tapi karena energi kecewanya cukup untuk mengguncang medan energi di sekitarmu. Jadi, jika kamu punya pasangan, atasan, teman dekat, atau bahkan orang tua yang lahir di Kamis Pahing, hormatilah mereka. Jangan pernah main api dengan mereka. Karena api mereka bukan di luar, tapi di dalam. Dan seperti bara dalam tungku, tidak terlihat, tapi bisa membakar sampai ke akar jiwa. 4 Senin Pon Lur, si pengalih jalur rejeki yang tak terduga. Orang yang lahir di weton Senin Pon seringkali terlihat biasa-biasa saja. Ramah, tenang, suka bercanda, dan mudah bergaul. Tapi di balik keramahan itu, mereka menyimpan satu kekuatan yang tidak dimiliki banyak orang. Kemampuan alami untuk mengalihkan energi dan mempengaruhi aliran rejeki di sekitarnya. Senin memiliki Neptu 4 dan Pon 7, totalnya 11, sama dengan Selasa Kliwon, tetapi dengan spektrum kekuatan yang berbeda. Jika Selasa Kliwon memberi tekanan lewat mental dan tatapan, maka Senin Pon melakukannya dengan energi mengalir yang menyerap, bahkan membelokkan. Orang yang terlalu dekat secara emosional atau spiritual dengan Senin Pon tanpa perlindungan batin yang cukup, bisa merasa kehilangan arah hidup, bingung, seret rejeki, gagal fokus, bahkan merasa jalan hidupnya nggak nyambung lagi. Yang membuat Senin Pon berbahaya adalah mereka tidak sadar sedang menyerap atau mengganggu jalur hidup orang lain. Karena dalam banyak kasus, mereka hanya menjadi diri sendiri, santai, tidak ambisius, dan terbuka kepada siapa saja. Tapi justru karena tidak punya penghalang ego dan logika yang besar, energi mereka lebih gampang nyatu dengan medan batin orang lain, terutama yang lemah secara spiritual. Pernah ada cerita dari seorang pengusaha muda yang awalnya lancar, karir bagus, rejeki deras. Tapi setelah menjalin hubungan dekat dengan wanita berweton Senin Pon, semuanya berubah pelan-pelan. Bukan karena wanitanya jahat, bukan juga karena ada niat buruk. Justru hubungan mereka manis dan menyenangkan. Tapi setelah beberapa bulan, bisnis si pengusaha itu turun, relasi kacau, bahkan dia kehilangan arah hidup. Setelah minta bantuan ke orang pintar, jawabannya mengejutkan. Energi pasanganmu lebih dominan. Kamu kalah frekuensi. Dan itu sangat mungkin terjadi jika orang tersebut adalah Senin Pon. Karena dalam dunia kejawen, Senin Pon digolongkan sebagai weton dengan frekuensi lembut aktif. Artinya, mereka tidak memancarkan kekuatan lewat dominasi seperti Kamis Pahing atau Sabtu Wage. Tapi mereka seperti aliran air yang pelan-pelan menggerus batu. Tanpa disadari, mereka bisa membelokkan energi lawan bicara, menyerap fokus, dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam diri orang-orang terdekatnya. Yang unik, Senin Pon juga sangat disukai banyak orang. Mereka supel, mudah dimintai tolong, dan sering terlihat lucu atau menyenangkan. Tapi entah kenapa, setelah lama berteman dengan mereka, banyak yang merasa kehilangan jati diri. Ada yang tiba-tiba berhenti semangat bekerja. Ada yang menjauh dari impian lama. Bahkan ada yang tanpa sadar lebih sering menunggu validasi dari si Senin Pon dibanding mengikuti naluri pribadinya. Dalam hubungan asmara, mereka sangat disukai, karena manis, perhatian, dan tidak banyak tuntutan. Tapi pasangan mereka sering merasa lelah batin, walaupun tidak pernah bertengkar. Rasa lelah itu muncul karena energi Senin Pon secara tidak sadar menyerap emosi pasangannya, membuat si pasangan kehabisan tenaga untuk menjaga relasi tetap stabil. Dalam keluarga, Senin Pon biasanya jadi anak tengah yang disukai semua pihak.
Tapi jika ada adik atau kakak yang memiliki bakat spiritual lemah, dia bisa tertutupi potensinya hanya karena terlalu dekat secara batin dengan si Senin Pon. Tapi ingat, bukan berarti mereka pembawa sial atau vampir energi. Justru jika Senin Pon menyadari kekuatannya, mereka bisa menjadi pemancar kebaikan yang sangat hebat. Mereka bisa menyerap energi negatif dan mengubahnya menjadi ketenangan. Mereka bisa menjadi tempat curhat yang menyembuhkan. Tapi sayangnya, jika tidak sadar dan tidak dilatih, energi mereka bisa bergerak liar dan menjatuhkan siapapun yang terlalu dekat tanpa pelindung jiwa yang kuat. Jadi, kalau kamu mengenal seseorang dengan weton Senin Pon, atau bahkan menjalin hubungan dengan mereka, jaga keseimbangan batinmu. Jangan terlalu menggantungkan arah hidup padanya. Tetap jaga batas energi, jangan terlalu larut dalam simpati atau romantisme. Dan pastikan kamu punya praktik spiritual pribadi. Entah itu sholawat, meditasi, zikir, puasa, atau menepi, agar energimu tetap teguh. Dan jika kamu sendiri adalah Senin Pon, kamu punya tugas besar. Kamu harus belajar mengenali kekuatan batinmu. Belajar kapan kamu menyerap, dan kapan kamu harus melepaskan. Jangan izinkan energi orang lain tenggelam di dalam kamu. Dan jangan izinkan aura kamu tanpa sadar menggeser hidup orang yang kamu sayangi. Ingatlah. Kekuatanmu lembut, tapi pengaruhmu dalam. Dan ketika kamu tidak sadar telah menjatuhkan seseorang, yang hancur bukan hanya hidup mereka, tapi juga karma batinmu sendiri. Teman-teman, perlu diingat, kekuatan weton bukanlah kutukan, dan mereka yang punya weton, berat, juga bukan orang jahat. Kita semua diciptakan dengan energi dan takdir masing-masing. Yang penting adalah bagaimana kita mengelola energi itu. Jika kamu termasuk salah satu weton di atas, gunakan kekuatanmu untuk menenangkan, menyembuhkan, dan membimbing. Jangan jadi penguasa dalam diam yang menjatuhkan, tapi jadi penjaga dalam sunyi yang menegakkan kebaikan. Dan jika kamu merasa hidupmu sering terganggu saat berdekatan dengan orang tertentu, jangan langsung curiga. Bisa jadi, kamu hanya perlu perkuat energi spiritualmu sendiri, dengan sholawat, zikir, meditasi, tirakat, atau hidup yang lebih selaras dengan nilai kebaikan. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu punya salah satu weton ini? Atau mungkin kamu pernah bertemu seseorang yang membuat hidupmu hancur secara diam-diam? Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu, ada jawaban yang kamu temukan di sini. Jangan lupa klik like, share ke temanmu yang sering kena seret rejeki tiba-tiba, dan subscribe channel ini biar kita makin dekat dengan rahasia hidup yang tersembunyi. Akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu waspada dengan energi di sekitarmu.